Lingzu langit dan bumi. Bagaimana benda ini muncul di Dantian? Pandangan Kaisar Tianhu adalah pandangan sekilas, dan dalam benaknya ada sentuhan ekspresi heran. Berdasarkan pengalamannya, dia secara alami tidak asing dengan manik-manik roh langit dan bumi. Namun, bagaimana bisa benda langka seperti manik langit dan bumi muncul di Dantian yang terakhir? Dan bagaimana dia melakukannya? Rasa Pak Junior ini? Mengapa begitu luar biasa? Pada saat ini, Tianhu Huang juga memiliki beberapa kecurigaan tentang identitas Qin Yichen. Tetapi dia tidak memiliki pandangan yang menakutkan di benaknya. Kaisar harimaunya yang bermartabat, pembangkit tenaga listrik teratas di Earth Realm Peak, pada awalnya adalah pengontrol ras tingkat penguasa, dan bahkan ras tingkat penguasa lainnya bersikap sopan saat menghadapinya. Oleh karena itu, untuk identitas Qin Yichen, dia hanya jangan khawatir. Menurutnya, merupakan kehormatan junior ini untuk menjadi tuan rumahnya. Bahkan jika ras di belakangnya diketahui, rasa terima kasih yang dalam sudah terlambat, bagaimana dia bisa menyusahkannya? Biarkan orang tua melihat rahasia apa yang kamu miliki. Segera, Kaisar Tianhu bergumam, dan pikiran itu tersapu menuju manik roh langit dan bumi. Dia samar-samar menyadari bahwa alasan mengapa tubuh Qin Yichen begitu aneh pasti terkait dengan manik roh langit dan bumi aneh yang muncul di Dantian. Membawa kehancuran sendiri. Meskipun dia tidak berani memusatkan perhatian pada pengamatan, Qin Yichen juga memperhatikan pergerakan Kaisar Harimau. Ketika dia melihat bahwa manik-manik roh langit dan bumi telah disingkirkan darinya, hatinya juga mencibir. Mengaum, benar saja. Ketika gagasan Kaisar Harimau baru saja jatuh pada manik roh langit dan bumi, raungan naga yang agung tiba-tiba terdengar di dalamnya. Siluet besar dan agung muncul perlahan. Pada saat yang sama, rasa kebenaran tersapu. Sungguh, roh bela diri naga sejati? Tanda seru. Di bawah pengaruh kebenaran yang perkasa, pikiran Kaisar Tianhu bergidik. Setelah stagnasi singkat, hatinya naik dengan warna yang mengerikan. Dia terlalu akrab dengan siluet ini. Dia tidak mati pada saat kedatangan, tetapi mati di tangan roh bela diri naga sejati. Sekarang, melihat siluet ini seperti mimpi buruk lagi, dampaknya bisa dibayangkan. Apakah jatahnya sekarang naik? Mengapa ras manusia bisa memasuki tempat pemakamanku? Kaisar Tianhu terkejut. Pada saat ini, dia begitu pasrah sehingga tidak pergi untuk merebut pikiran Qin Yichen. Namun, pada saat kekecewaannya, dia menyadari bahwa semuanya sudah terlambat. Di bawah tekanan lurus yang kuat, dia menyadari bahwa pikirannya tidak bisa meninggalkan ruang lingkup Dantian ini. Mengaum. Raungan naga yang agung bergema. Bayangan naga di manik-manik roh surga dan bumi tiba-tiba membuka mulutnya, dan isapan aneh tiba-tiba menyebar darinya. Hai, di bawah isapan aneh ini, cahaya kemasan yang terkondensasi di perut Qin Yichen dengan gila-gilaan bergegas menuju dantiannya, dan gagasan Kaisar Tianhu bahkan lebih tidak terkendali oleh manik-manik roh langit dan bumi yang longing tersedot. Ini bukan roh bela diri naga sejati. Apakah itu naga sejati? Tanda seru. Di bawah gaya tarikan ini, warna Kaisar Tianhu akhirnya berubah. Bahkan martial spirit yang ada, dia yakin dia tidak akan merasa tidak nyaman. Namun, di bawah bayangan naga ini, sisa-sisa pemikirannya tidak memiliki sedikit perlawanan. Namun, sekarang menyadari bahwa itu sudah terlambat. Tapi itu hanya pekerjaan singkat. Gagasan kuat dalam tubuh Qin Yichen telah menghilang tanpa jejak. Cahaya kemasan di dalam tubuhnya juga dihilangkan sebanyak mungkin. Di dantiannya, manik-manik roh surga dan bumi selain itu, ada mutiara emas kecil. Sudah berakhir. Setelah waktu yang lama, Qin Yichen diam-diam berpisah dari hatinya untuk menyelidiki bagian dalam tubuhnya. Ketika dia melihat mutiara emas dari dantian, hatinya tidak bisa menahan desahan amarah. Warna. Mutiara warisan. Tanda seru. Mutiara emas ini persis sama dengan mutiara warisan yang dia lihat di berkas cahaya emas sebelumnya. Tetapi dia juga tidak tahu mengapa benda ini muncul di dantiannya. Di bawah penyelidikan yang begitu waspada, Qin Yichen juga merasa bahwa selain tubuhnya menjadi lebih kuat, dia tampaknya tidak merasakan ketidaknyamanan yang tidak biasa. Dia juga dengan jelas merasa bahwa tubuhnya telah kembali ke kendalinya lagi. Di antara mereka, gagasan Tianhu Huang tampaknya telah terselesaikan. Dalam hal ini, dia sama sekali tidak mengalami kecelakaan. Lagi pula, meskipun Kaisar Tianhu kuat, rahasia di dantiannya seharusnya tidak memiliki masalah dalam menangani sisa pikirannya. Selain itu, meskipun ada mutiara warisan di antara dantiannya, mungkin karena disipasi ide Kaisar Tianhu tidak memengaruhinya, dia juga sangat nyaman ketika mendesak True Origin. Oke. Setelah merasa tubuhnya kembali normal, Qin Yichen juga diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya, lalu matanya perlahan terbuka. Bang! Pada saat matanya terbuka, gelombang turbulensi yang aneh terbuka, dan istana emas yang megah di depannya runtuh. Ruang ini juga pecah seperti pecahan ruang. Banyak kekuatan di kolam esensi darah memandangi berkas cahaya emas dengan kewaspadaan. Tetapi pada saat tertentu, mereka tiba-tiba menemukannya. Sinar cahaya dari berkas cahaya emas berangsur-angsur menyatu, dan akhirnya menghitung menyatu di Qin Yichen.
Apalagi dari siluet ramping itu, sepertinya ada gelombang yang sangat aneh menyebar. Pada akhirnya, cahaya kemasan yang cemerlang mengalir ke tubuhnya sebanyak mungkin. Siluet familiar juga muncul di hadapan mereka semua. Hai, segera setelah cahaya kemasan menghilang, siluet ramping itu sedikit bergetar. Mata tiba-tiba terbuka, dan di antara mata yang gelap dan dalam itu, sinar cahaya yang mengerikan melintas. Sementara itu, cukup kuat untuk membuat mereka semua memiliki sentuhan nafas. Seperti jika kembalinya sang raja umumnya tersapu. Berhasil. Tanda seru. Di bawah aura ini, banyak wajah kuat berubah sedikit, dan segera, jalur alarm berbunyi. Dengan jalur mata iri, tubuh Qin Yichen berputar sedikit, dan tiba-tiba suara berderak keluar dari tubuhnya, dan rasa kekuatan yang kuat memenuhinya. Di setiap jengkal kulit tubuh, sangat dekat. Merasa bahwa tubuh berdagingnya telah menjadi lebih kuat, wajah Qin Yichen sama sekali tidak terkejut, tetapi dia terhindar dari bencana. Saya khawatir tidak ada yang bisa membayangkan bahwa dalam mutiara warisan ini, ada gagasan kuat yang tidak dapat ditandingi oleh orang biasa seperti Tian Wu Huang.